Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurwijayanto, NIM 19136065. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kajian kecil untuk tugas geografi bencana dan mitigasi yang dibimbing oleh Pak Dedi Hermon, di mana kajian kecil saya ini yaitu pemetaan inundasi tsunami di Kecamatan Kota Mukomuko. Latar belakang yang menjadi kajian kecil saya ini adalah mitigasi bencana merupakan kajian untuk meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian-kejadian bencana, baik kerugian material maupun kerugian moral. Informasi geografis tentang keruangan suatu bencana sangat diperlukan masyarakat agar dapat meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian-kejadian bencana. Geografi kebencanaan sendiri menekankan pada konsep keruangan, regional, dan ekologi dalam melakukan mitigasi bencana. Konsep keruangan merupakan yang paling utama dalam melakukan mitigasi bencana. Perumusan peta-peta, kerentanan, peta kerawanan, peta risiko, dan peta bahaya bencana tergolong pada sistem peringatan dini suatu bencana. Lalu untuk pendekatan konsep regional menekankan pada perencanaan region pra-bencana dan pasca bencana, sehingga penyusunan rencana tata ruang seperti rencana tata ruang wilayah ataupun rencana detail tata ruang sebaiknya berorientasi pada bencana. Dengan demikian, secara fisik masalah kebencanaan bisa diatasi. Pendekatan ekologi baik fisik maupun sosial merupakan indikator utama yang menjadi dasar dalam mengatasi dampak dari suatu bencana. Keberlanjutan kehidupan masyarakat pasca bencana merupakan permasalahan sosial yang sangat kompleks untuk segera diselesaikan. Demi terjaganya keseimbangan suatu daerah, demikian pula halnya dengan keberlanjutan unsur-unsur ekosistem dan mencegah kerusakan dari suatu ekosistem, sehingga kepunahan spesies secara massal dapat dihindarkan. Salah satu tindakan mitigasi bencana yang dapat dilakukan adalah pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, di mana hal tersebut saya lakukan pada tugas geografi bencana dan mitigasi. Seperti yang kita tahu, kepulauan Indonesia sendiri dikelilingi oleh 3 tektonik lempeng major, yaitu lempeng Eurasia yang mendominasi wilayah Indonesia dari barat hingga ke timur. Lalu ada lempeng Indo-Australia di selatan Indonesia dan lempeng Pasifik yang berada di timur laut Indonesia, serta juga terdapat lempeng minor di utara Indonesia, yaitu lempeng Filipina. Lempeng Eurasia yang menyusun benua Asia beradu dengan lempeng Indo-Australia yang tergolong pada lempeng samudra yang memiliki karakteristik yang kuat dan tebal jika dibandingkan dengan lempeng benua. Batas pertemuan lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia yang merupakan subduksi, di mana lempeng Indo-Australia yang memiliki karakteristik lebih kuat menunjang ke bawah lempeng Eurasia, yang dimana lempeng Eurasia bisa terangkat. Aktivitas magma yang terjadi karena pergerakan antar lempeng tersebut merupakan penyebab terjadinya gempa yang berada di zona subduksi, yang dapat memicu terjadinya tsunami karena terdapat perubahan morfologi dasar laut secara vertikal dan tiba-tiba, sehingga terjadi perubahan energi air laut yang juga secara tiba-tiba. Lalu menurut para ahli, zona subduksi pada pesisir barat Sumatera berpotensi mengalami gempa megatrust berkekuatan 8,9 skala Richter yang memicu gelombang tsunami setinggi 15 meter. Pesisir barat Sumatera yang sendiri memiliki catatan sejarah terjadinya gempa dengan kekuatan yang besar yang menimbulkan terjadinya bencana tsunami pada tahun 1767, tahun 1833, 1861, dan 2004. Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami dapat terjadi
bersumber dari lokasi yang dekat di mana waktu tempuhnya kurang dari 30 menit dari sumber ke garis pantai, dan serta juga dari lokasi yang jauh yang dimana waktu tempuhnya lebih dari 30 menit ke garis pantai ataupun sumber tsunami memiliki jarak lebih dari 1000 km. Kajian kecil ini dibuat karena minimnya kajian pemodelan tsunami di wilayah kajian yang merupakan salah satu dari tindakan mitigasi bencana yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak yang diakibatkan. Lalu untuk metode yang digunakan pada kajian kecil saya ini, sebaran luasan wilayah terdampak tsunami diperoleh dari hasil perhitungan matematis yang dikembangkan oleh Berryman pada tahun 2006 berdasarkan perhitungan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi berdasarkan harga jarang terhadap lereng dan kasaran permukaan, di mana pada slide ini terdapat sebuah rumus dari metode tersebut, yaitu untuk mencari nilai halos. Halos itu merupakan kehilangan ketinggian tsunami per 1 meter jarak inundasi. Lalu ada N yang merupakan koefisien kekasaran permukaan. Lalu ada H0 yang merupakan ketinggian gelombang tsunami di garis pantai, serta S yang merupakan besarnya lereng permukaan dalam satuan derajat. Parameter yang digunakan pada kajian ini adalah ketinggian gelombang tsunami di garis pantai, di mana parameter ini saya menggunakan gelombang tsunami sebesar 10 meter. Hal ini lebih kecil dibandingkan kajian dari ahli yang dimana gempa megatrust bisa menimbulkan tsunami hingga 15 meter di pesisir barat Sumatera. Lalu ada parameter kemiringan lereng yang dihasilkan dari data raster digital elevation model, serta koefisien kekasaran permukaan yang dihasilkan dari data tutupan lahan. Lalu untuk hasil dan pembahasan yang didapatkan dari hasil metode dan analisis yang dilakukan, berdasarkan hasil tersebut didapatkan bahwa total luas yang terdampak tsunami di Kecamatan Kota Mukomuko sebesar 799,55 hektar, dengan rincian sebagai berikut. Di mana Desa Banda Ratu dengan inundasi tsunami sebesar 0 sampai 3,33 meter sebesar 74 hektar, lalu 3,33 sampai 6,66 meter sebesar 67 hektar, lalu inundasi sebesar 6,66 sampai 10 meter sebesar 44 hektar. Dengan total Desa Banda Ratu yang terdampak inundasi tsunami sebesar 185 hektar. Lalu ada Desa Koto Jaya sebesar totalnya sebesar 322 hektar yang terdampak inundasi tsunami. Lalu terdapat Desa Pasar Mukomuko yang totalnya sebesar 58,22 hektar. Lalu ada Pasar Sebelah yang total tergenang gelombang tsunami sebesar 170 hektar. Lalu ada Tanah Reka yang total terdampak inundasi tsunami sebesar 4,4 hektar. Lalu ada Ujung Padang, Desa Ujung Padang sebesar total yang terdampak inundasi tsunami sebesar 58,45 hektar.
Berdasarkan temuan, terdapat beberapa permukiman yang dekat dengan garis pantai sehingga dapat terdampak tsunami dan menimbulkan korban, terutama permukiman yang berada di Desa Kotojaya. Permukiman tersebut linear dengan keberadaan jalan lintas Sumatera yang berada di Desa Kotojaya tersebut, di mana jika terjadi bencana tsunami, jalan lintas barat Sumatera tersebut dapat lumpuh sehingga bisa menimbulkan potensi keterisolasian pada wilayah tersebut, sehingga sulit untuk mendistribusikan logistik ke daerah tersebut. Berdasarkan temuan-temuan dan literasi yang saya gunakan, sebaiknya pada daerah Bengkulu lebih banyak dilakukan kajian-kajian mengenai pemodelan tsunami dengan metode-metode yang lebih akurat dan presisi, seperti pemodelan numerik tsunami, pemodelan numerik COMCOT, dan pemodelan lainnya, di mana dalam pemodelan tersebut bisa diketahui waktu tempuh gelombang dari sumber gempa ke garis pantai, serta juga arah dari gelombang tersebut bisa menyebar kemana saja. Dan dari hal tersebut juga bisa diketahui ketinggian gelombang tsunami di garis pantai, di mana dalam pemodelan tersebut menggunakan juga parameter data batimetri, sehingga untuk daerah daratan juga bisa menggunakan digital elevation model yang lebih tinggi resolusinya, yang bisa dihasilkan oleh UAV untuk lebih akurat dalam wilayah yang terdampak inundasi tsunami tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kajian kecil saya ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.